Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. Saya dari SD Negeri 01 Kempo, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan ke-9 dimanapun berada, ada 3 pertanyaan pemantik sebagai dasar dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan sebagai penuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang diberikan hendaknya menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang saya percaya terkait dengan murid dan pembelajaran di kelas. Pertama, saya percaya bahwa murid datang ke sekolah seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Saya percaya bahwa pembelajaran di kelas memerlukan peran guru yang sangat dominan, mulai dari membuat tujuan pembelajaran, menjelaskan materi dan latihan-latihan soal, hingga menarik kesimpulan pembelajaran hari itu. Saya juga berpikir bahwasanya siswa harus mendengarkan setiap kali saya menyampaikan materi, duduk dengan tenang, tanpa ada aktivitas lainnya. Pembelajaran pun hanya terfokus pada selesainya materi dan pencapaian ketuntasan minimal, dan mengutamakan aspek kognitif anak. Pada saat proses pembelajaran berlangsung, saya menggunakan buku dan bahan ajar seadanya dan melarang siswa menggunakan gadget selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah saya mempelajari isi modul 1.1 ini, ada hal yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya terkait dengan siswa dan pembelajaran di kelas. Yang pertama, ternyata anak itu bukan tabula rasa. Menurut Ki Hajar Dewantara, ia mengibaratkan anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Yang kedua, dalam hal ini, guru berperan menuntun, yaitu guru yang berjalan bersama anak dalam membantu anak untuk menemukanali bakat dan minat yang ada pada dirinya. Guru adalah pamong untuk membantu dan menjadi fasilitator bagi siswa agar mampu menebalkan garis-garis samar kodrat anak, sehingga anak dapat menemukan kemampuan dasar yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Yang ketiga, seorang guru harus menghamba pada anak dalam artian menjadikan anak sebagai pusat belajar, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Semua yang kita lakukan adalah selalu berorientasi pada anak didik. Guru menjadi penuntun atau fasilitator, memenuhi kebutuhan kodrat anak. Selanjutnya,
Pencapaian dalam proses pembelajaran di kelas tidak hanya selalu berorientasi pada pengetahuan atau kognitif saja, tetapi yang jauh lebih penting, bagaimana pembentukan karakter siswa yang sesungguhnya, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Anak-anak pada kodratnya adalah pemain. Sambil bermain, mereka belajar menajamkan indera mereka untuk melakukan olah hati atau etika, olah pikir atau literasi, olah karsa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik. Terkait dengan dua hal di atas, hal baik apa yang akan saya implementasikan di kelas agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan menjadi pamong bagi anak didik dalam menuntun mereka dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada anak didik untuk menggali dan mengeksplor pengetahuan sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka. Saya akan menjadikan mereka sebagai center atau pusat pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, dan terus memotivasi mereka dalam proses pembelajaran. Memberikan pembelajaran yang bermakna dengan merdeka belajar. Terakhir, menanamkan budi pekerti dan karakter anak didik melalui pembiasaan yang baik pada saat di kelas maupun di luar kelas. Demikian pemaparan saya tentang refleksi dan kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam guru penggerak.